Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu famay yudhillah wa may yudhlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama saya di sini Khadijah Hafsah Maryam ingin menyampaikan beberapa pesan. Kita telah memasuki 1 Ramadan. Ya. Mulai tadi pagi. Nah, ketika datangnya bulan Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Pertanyaannya, apakah itu puasa? Puasa atau disebut dalam bahasa Arabnya as-siyam secara lughah yakni al-imsak atau menahan. Menurut istilah atau secara istilahnya, al-imsaku minal muftirati. Ada yang tahu lanjutannya? Al-imsaku minal muftirati min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Apa lagi? Ma'an niyah. Yang artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari bersama dengan niat. Pastinya innamal a'malu binniyat. Nah, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa yang terdapat pada dalil Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini ketentuan berpuasa. Ketika turunnya dalil wajib berpuasa, pasti akan ada syarat-syarat seorang muslim itu diwajibkan berpuasa. Ada yang tahu? Satu apa? Islam. Kedua? Balik. Ketiga? Keempat? Mampu. Nah, teman-teman semua di sini memenuhi 4 syarat ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah memenuhi semuanya ya. Alhamdulillah. Kemudian ketika 4 syarat ini telah terpenuhi, wajib semua syarat ini harus terpenuhi. Ketika semua syarat ini terpenuhi, seseorang itu wajib melaksanakan puasa. Jika ada satu saja yang hilang, itu berarti dia tidak wajib berpuasa. Contohnya misalkan seseorang itu balik, akan tapi dia kehilangan akalnya. Apakah dia wajib berpuasa? Tidak. Kemudian seseorang yang balik seperti kita misalkan masih muda, berumur misalkan 20 tahun, 18 tahun dan lain-lain.
itu pastinya berakal, alhamdulillahnya muslim juga, yang juga balik. Nah, akan tapi kita lihat apakah kita mampu. Nah, mampu di sini ada ketentuannya juga. Yakni apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo bagaimana? Disebut mampu tuh orang yang seperti apa? Ada yang mau jawab? Yakni dia mampu menahan puasa, hawa nafsu, dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, orang yang melahirkan, menyusui, itu tidak diwajibkan berpuasa karena hal apa? Karena dia tidak mampu. Ya kan? Orang yang hamil dan orang yang nifas setelah melahirkan, itu ketika dia disuruh berpuasa, tubuh dia tidak bakalan mampu. Sama halnya seperti orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Apakah dia mampu? Tidak. Nah, kemudian setelah terpenuhinya 4 syarat ini dan seorang muslim itu wajib berpuasa. Nah, ada juga hal-hal yang dia ini wajib dipenuhi ketika akan berpuasa juga. Jadi ada hal yang wajib dipenuhi juga. Yakni apa pertama? Niat. Yang kedua, apa? Niat. Ayo, setelah niat apa? Menahan lapar. Ya, ini udah menahan lapar, udah. Ini menahan lapar ada penjabarannya lagi. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Banyak. Ada yang jawab banyak. Hal-hal yang membatalkan puasa menurut Imam Syafi'i, segala hal yang masuk melewati lubang hidung, mulut, telinga, tenggorokan, mata, dan 3 lubang bawah. Paham sampai sini? Paham. Kemudian kita bahas hal yang pertama, niat. Kalau Rasulullah SAW bersabda, malam yubayyitis siyama qoblal fajri falam fala siyamalahu. Barang siapa yang Rawahu Daruqutni wa huwa siqah. Di sini diartikan bahwa dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang yang berpuasa tanpa berniat sebelum fajar, maka dia dianggap tidak berpuasa. Betapa pentingnya niat ya. Ada juga yang dikatakan, jika seseorang apabila dia kesiangan, ini dalam suatu kasus ya, dia kesiangan dan malamnya itu dia belum niat dan juga belum sahur, apakah dia tetap wajib puasa atau tidak puasa? Pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Ya, dikatakan
bahwa meskipun dia belum berniat dan dia belum sahur, ketika sudah terbitnya fajar, dia tetap wajib untuk imsak dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi ketika Ramadan telah selesai, dia tetap wajib membayar puasa, mengqadha puasa. Paham sampai sini? Aduh. Oke. Ini dikarenakan kita baru memasuki puasa. Ya. Juga berpuasa itu setelah Allah mewajibkan berpuasa dan menjelaskan Nabi menjelaskan semua syarat-syarat wajib, juga ya syarat wajib berpuasa dan yang tadi sudah kita bahas. Lalu pasti terpikir dalam benak kalian, kenapa kita disuruh berpuasa, diperintahkan untuk berpuasa? Ada yang tahu? Apa? Tadi ada yang jawab kayaknya? Dengan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita dalam berpuasa hanya menahan makan dan minum? Itu bakalan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi kita tetap berbuat maksiat. Kita tetap misalkan pergi ke dugem, pergi ke karaokean yang dalamnya khalwat, dalamnya bercampur baur, pergi ke konser. Apakah itu tetap sah puasanya? Tidak. Karena tadi puasa itu menahan hawa nafsu. Paham sampai sini? Kemudian ini karena saya sedang berbicara dengan anak-anak pondok, ada yang perlu disampaikan juga. Bukan untuk anak pondok juga sih, semuanya. Untuk kalangan luar juga bisa. Ketika kita berhalangan untuk berpuasa, sebutlah haid atau nifas. Seperti kasus yang ada tadi, berarti dapat dipahami bahwa entah orang yang berpuasa atau yang sedang tidak mampu berpuasa, itu tetap menahan puasa, menahan hawa nafsu, tetap imsak. Dengan cara apa? Tidak makan dan minum di depan orang yang berpuasa. Kan aku kan nggak makan depan Najwa yang lagi puasa, enggak. Kan aku nggak makan di depan Dinda yang lagi puasa, enggak kok, aku kan makannya kan ngumpet-ngumpet. Mereka-nya aja yang ngeliat aku. Itu bukan seperti itu. Dihasungkan untuk menahan, dihasungkan untuk imsak itu adalah ketika kita harus tetap menahan lapar dan haus. Kecuali ketika kita benar-benar sudah lapar. Kan pasti yang namanya berhalangan, entah haid, entah nifas, entah menyusui, entah hamil, itu pasti lapar kan ya? Pasti, tidak mungkin tidak. Nah, itu baru kita mencukupi hal itu, makan secukupnya, minum secukupnya. Sudah, setelah itu tahan lagi. Soalnya karena kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, yang mana dianjurkan untuk menahan hawa nafsu. Paham sampai sini? Oke.
Mungkin dah 7 menit. Oke, apakah dari yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Boleh, apa aja bersangkutan dengan puasa. Ayo, malu bertanya, sesat di jalan. Ayo, apakah ada yang mau lebih dipastikan lagi? Aku tuh taunya tuh begini. Terus misalkan yang tadi saya sampaikan itu seperti ini, beda lagi, itu boleh ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kan kalau misalnya kasus tadi kan udah dia gak niat dari malam, dia juga nggak sahur ya. Kalau misalnya dia sempat sahur, tapi dia lupa niat dari malam kayak tadi pagi kan pada baru tahu kalau misalnya hari ini puasa tuh pas pagi-pagi ya, kayak aku misalnya baru tahu pas pagi-pagi, nah itu berarti kan nggak sempat niat dari malam. Dan itu gimana? Apakah bisa niat pas pagi itu atau enggak? Begini, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, niat itu yang tadi disebutkan bahwa dalam hadis Rasul, malam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Nah, di sini ada dalam konteks kula yaumin juga, setiap hari. Nah, juga kalau dalam tadi ya, pertanyaannya yang apa tadi katanya, apa tadi yang dadakan, Oh ya, yang dadakan. dadakan tahu berpuasanya itu. Nah, begini, dalam menanti bulan Ramadan itu pasti pertama yang ditentukan itu ru'yatul hilal, kan? Sebentar, ini belum terjawab, tapi dari sini dulu bentar. Ru'yatul hilal. Dan ini ru'yatul hilal ini ada yang radiusnya berapa ya? 100 km ke atas, sejajar sama negara kita. Itu yang pertama. Kalau terlihat misalkan yang sejajar sama negara kita itu Cina, ya. Cina, Filipina, ya, Malaysia itu sejajar kan ya, satu garis lurus ke atas. Nah, itu apabila terlihat di Cina, berarti Indonesia dan ke bawahnya ke atas itu berarti sudah jatuh satu Ramadan. Akan tetapi jika tidak terlihat di Indonesia, di tempat kita, menurut mazhab Syafi'i, yang kedua penghitungan ru'yah global, di mana di negara lain terlihat. Misalkan contohnya biasanya kemarin tuh yang dapat beritanya itu dari Mesir dan dari Turki, yang sejajar sana, samping Turki dan Mesir. Nah, kita perlu tahu juga negara lain itu, Turki dan Mesir itu lebih lambat 5 jam daripada kita. Jadi ketika hilal itu di Indonesia sudah 2 derajat, 2 derajat itu belum terlihat. Belum baru akan muncul itu 2 derajat. Nah, 5 jam kemudian di Mesir, maju di Mesir atau bahkan di Turki, itu sudah 5 derajat, sudah 8 derajat dan terlihat hilal. Nah, dari sini harus ada kehati-hatian dalam memperhitungkan satu Ramadan. Akan tetapi juga menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh kita memperkirakan 30 Sya'ban.
Jadi kayak kemarin kasusnya tiba-tiba kita tarawihnya jam 3 ya. Karena itu memang kabarnya baru, kabar yang pasti, kabar yang qot'i itu baru datang jam 3, baru sampai pada kita jam 3. Akan tapi jika misalkan saya menyuruh kalian besok puasa, malam ini, kemarin malam berarti, malam ini tarawih, padahal belum ada berita yang pasti, itu nggak boleh, itu haram. Akan tapi kalau ketika kita tahu beritanya sampai ke kita jam 3, jam 2 itu masih sempat tarawih, ya tarawih, kemudian sahur langsung berniat. Niat itu sebelum fajar, berarti sebelum sahur itu boleh, atau bahkan malamnya setelah tarawih. Tadi sudah pada niat? Sudah. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk kehati-hatian, madhab Maliki, kalau tidak salah ya, Maliki ya, Maliki atau apa? Maliki. Dalam madhab imam yang lain, satu lagi ada nih, 4 imam besar juga, saya agak lupa siapa. Itu niat Ramadan itu hanya di hari awal, hari pertama. Jadi 29 hari setelahnya itu tidak usah berniat. Nah, untuk kehati-hatian, takutnya kita kesiangan atau apalagi ya kesiangan tapi masih sempat sahur, atau bahkan setelah selesai tarawih lupa mengucapkan niat, akan tetapi kita pada hari pertama Ramadan itu sudah mengucapkan niat, itu boleh. Kan tapi tetap hari-hari setelahnya untuk kehati-hatian juga harus membaca niat. Karena tadi niat itu adalah salah satu syarat sah ya. Hal yang wajib dilakukan untuk berpuasa. Paham sampai sini? Ada lagi yang tanyakan? Orang ada yang bertanya, orang yang berpacaran apakah sah puasanya? Apakah sah? Pertama tadi, kita kembali lagi ke definisi puasa. Imsak, menahan. Nah, di sini menahan semua hawa nafsu. Hawa nafsu makan, minum, hawa nafsu terhadap lawan jenis, terhadap laki-laki atau terhadap perempuan, naudzubillah ya. Terhadap perempuan. Ya mungkin kalau bagi laki-laki hawa nafsu terhadap perempuan. Kemudian kita sudah menahan hawa nafsu makan. Nah itu. Akan tapi kita tidak menahan hawa nafsu terhadap lawan jenis. Dan juga kembali lagi dalam surat Al-Isra ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah kamu mendekati zina. Meskipun ada yang bilang ya, misalkan pacaran aku tuh syar'i, islami, cuma pegangan tangan. Jangan lupa, semua maksiat itu berawal dari cuma. Nah, ketika kita berpuasa, kemudian pacarnya ngajak jalan misalkan ya, dan masih juga pacaran, ya kita nggak usah putus aja. Kita kan cuma
cuma ngabuburit bareng. Selesainya kita kan cuma ngabuburit bareng, kita cuma jalan bareng ngabuburit. Nah, itu hal yang wajib dijauhi. Paham sampai sini? Dan pertanyaannya, apakah sah puasanya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pastinya dosa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Paham semuanya? Paham. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu antunas kalian. Dan saya mohon maaf apabila saya mohon maaf atas segala kesalahan kata. Cukup sekian. Cukup sekian kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.